Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan pada hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet horornya Mas Agil Saputra yang menceritakan tentang kejadian yang terjadi di Temanggung di tahun 1984. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Temanggung, pertengahan tahun 1984. Di sebuah desa bernama Pucang, ditemukan sebuah mayat di rumah Sumarsi. Bentuknya sudah hampir tidak bisa dikenali, hancur. Sudah hampir menjadi rangka-rangka yang berbalut kain baju. Mungkin sudah berbulan-bulan mayat itu ada di situ. Warga belum bisa memastikan itu mayat siapa. Ada yang bilang itu adalah mayat Sumarsi. Tapi ada juga yang bersaksi melihat Sumarsi mondar-mandir seperti orang kebingungan di pekarangan depan rumah Sumarsi sendiri, satu hari sebelum mayat itu ditemukan. Sedikit cerita, Sumarsi adalah seorang janda kaya raya. Tapi semenjak anaknya meninggal 2 tahun yang lalu, ia menjadi depresi. Dia mulai tidak bicara, mulai tidak pernah membuka jendelanya, dan keluar mondar-mandir hanya di pekarangan rumahnya sendiri pada malam hari. Mayat itu masih menjadi teka-teki. Ada yang bersikeras itu adalah mayat yang dibunuh oleh Sumarsi. Pasalnya, tidak sedikit juga orang yang melihat Sumarsi sehari sebelum kejadian itu. Kejadian diketemukan mayat itu. Tapi ada juga yang ngotot bahwa itu adalah mayat Sumarsi karena baju yang dipakainya. Semua mencoba menalar. Kalau mayat ini masih utuh, mungkin itu masuk akal. Kalau ini adalah mayat Sumarsi, karena bisa dikenali. Karena banyak yang melihat Sumarsi sehari sebelum kejadian. Akan tetapi, mayat ini sudah hancur dan diperkirakan sudah berbulan-bulan di sini. Yang menjadi tanda tanya lagi, para warga yang melihat Sumarsi sehari sebelum penemuan mayat, dia melihat Sumarsi memakai pakaian persis seperti pakaian yang dipakai oleh mayat itu. Akhirnya polisi pun datang. Jenazah dibawa. Malam pun berlalu. Sumarsi masih menghilang. 1 hari, 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Pak Holil melihat Sumarsi duduk di depan rumahnya. Waktu itu malam hari. Ia duduk sambil memegangi lampu minyak. Pak Holil memanggil, "Sih, Asih." Tapi Sumarsi malah berdiri dan berjalan memasuki rumahnya. Pak Holil langsung bergegas ke rumah Pak RT untuk memberitahu kalau Sumarsi di rumah. Di tengah jalan, Pak Holil baru sadar kalau pakaian yang dipakai Sumarsi sama persis dengan pakaian yang dipakai mayat 3 hari yang lalu. Disinilah
Pak Kholil yang tadinya berada di kubu itu bukan mayat Sumarsi langsung goyah. Apa itu setan ya? Batin Pak Kholil. Ah, ora mungkin. Pak Kholil menepis pikirannya. Dia yang tadinya berjalan menuju Pak RT justru urung dan langsung mampir ke rumah temannya Pak Ramli. Saya tadi lihat si Asi duduk di depan rumahnya, kata Pak Kholil. Ah, yang bener. Ayo, kita samperin aja lagi, sahut Pak Ramli. Akhirnya mereka berdua pun berjalan menuju ke rumah Sumarsi yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari situ. Pak Kholil dan Pak Ramli menuju rumah Sumarsi. Dan benar saja si Sumarsi ada di situ. Dia sedang berjalan mondar-mandir di depan rumahnya. Ini aktivitas rutin sejak si Sumarsi ini ditinggal oleh anaknya. Nah itu, bener kan? Si Asi ada di rumah. Oh, tapi kok agak aneh ya cara jalannya itu loh. Jalannya patah-patah dan kayak cepet gitu. Pak Kholil dan Ramli takut tapi penasaran. Jarak pandang mereka sekitar 10 meteran. Asi, oi. Sosok Sumarsi itu berhenti dan menoleh ke arah Pak Kholil dan Ramli. Dia tersenyum dan bilang, "Apa toh, Kang?" Dan terbang masuk ke rumah, menembus garis portal polisi di depan rumahnya. Pak Ramli dan Pak Kholil yang melihat itu lari tunggang langgang. Itu sekitar jam 11 malam. Mereka lari dan kembali ke rumah Pak Ramli. Suasana desa memang mencekam setelah penemuan mayit itu. Di dalam kamarnya, Pak Ramli dan Pak Kholil masih ketakutan. Mereka semakin yakin kalau mayat itu adalah si Sumarsi, dan yang barusan mereka lihat adalah arwah Sumarsi. Mereka berdua memilih untuk tidak menceritakan kepada siapapun sebelum semuanya benar-benar jelas. Kira-kira jam 12 malam, di luar rumah terdengar ada keriuhan. Pak Kholil dan Pak Ramli pun keluar. Terlihat beberapa warga sedang heboh. Salah satunya adalah Pak Jumadi. Dia mengaku melihat Sumarsi barusan. Dia sedang menyisir rambutnya di depan rumahnya. Dan ternyata ada banyak lagi warga yang melihatnya. Akhirnya warga memutuskan untuk mengecek bersama-sama ke rumah Sumarsi. Di situ pendapat warga masih terbelah dua. Ada yang percaya itu adalah hantu, tapi ada juga yang tetap bersikeras bahwa itu benar-benar Sumarsi yang masih hidup. Mungkin dia sudah mulai gila dan membunuh orang. Sampailah warga di depan rumah Sumarsi. Rumah itu masih terlihat sepi, gelap, dan tidak ada tanda-tanda Sumarsi berada di situ. Hanya terlihat bentangan garis polisi di sepanjang rumahnya. Tapi warga tetap penasaran. Akhirnya ada salah satu warga yang menghubungi polisi dan Babinsa setempat. Warga menceritakan melihat orang berkeliaran di rumah Sumarsi itu. Polisi pun datang
dan menyisir seluruh isi rumah dan sekitarnya. Tapi di sini warga tidak boleh ikut masuk TKP. Dan hasilnya nihil, polisi tidak menemukan siapa-siapa. Bahkan tanda-tanda ada orang masuk pun tidak ada, seperti jejak kaki atau apapun itu. Lalu, tadi itu siapa? Sampai akhirnya keesokan hari hasil forensik menunjukkan bahwa benar mayat itu adalah Sumarsi. Dikuatkan dengan bukti gigi emas di gigi taringnya, yang memang dikenal menjadi ciri khas dari si Sumarsi. Usai itu dikuburkanlah Sumarsi selayaknya di pekuburan desa, di samping makam anaknya dan suaminya. Kasus kematian Sumarsi pun menguap begitu saja. Tahun pun berlalu. 4 tahun kemudian, rumah itu dibeli oleh seseorang dan dijadikan pabrik pembuatan gula aren. Tapi entah kenapa, hanya bertahan 1 tahun. Setelah itu, rumah Sumarsi dibiarkan saja, tak terurus. Sampai sekarang, rumah itu tetap tak terurus. Ditumbuhi ilalang dan sebagian tembok bangunan ada yang roboh. Terlihat bolong tak beratap. Dan konon, sampai sekarang banyak warga sekitar yang melihat sosok Sumarsi di rumah itu. Dia mengenakan baju hijau, berambut panjang, dan menampakkan dirinya entah sedang mondar-mandir di pekarangan rumah ataupun sedang menyisir rambutnya di depan rumahnya. Tak jarang juga tercium bau amis, serta terdengar suara orang menangis, bernyanyi, dan tertawa, yang mana menurut kesaksian orang yang mengenal Sumarsi semasa hidupnya, itu adalah suara dari Sumarsi. Oke, mungkin itu saja cerita dari Mas Agil Saputra. Cerita pendek tentang kejadian yang terjadi di Temanggung ya. Wah, kalau punya tetangga gini juga serem ya. Apalagi tetangga yang depresi-depresi itu, menurut saya perlulah ditolong atau ditemani gitu ya. Kayaknya sih si Sumarsi ini depresi gitu kan. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan, dan semoga puasanya lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.